Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Program Studi Pendidikan Geografi 2023, Bapak Dadang Rubido, Shum, Mhum, serta teman-teman semua dari kelas Geografi 2023E. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya Devina Yanggreni selaku moderator dari kelompok 6 yang akan memandu selama kegiatan presentasi berlangsung dengan topik pembahasan yakni etika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu terdiri dari Baik, perkenalkan nama saya Elsa Aprilia dari kelas Geografi 2023E dengan NIM 163. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Fadel. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi kelas 2023E, NIM 169. Perkenalkan, saya Devina Yanggreni dari Pendidikan Geografi kelas 2023E dengan NIM 175. Perkenalkan, saya Faizatul Saida dari Pendidikan Geografi dari kelas 2023E NIM 181. Perkenalkan, saya Alif Mansyad dari Prodi Pendidikan Geografi kelas 2023E NIM 187. Baik, selanjutnya izinkan saya membacakan susunan kegiatan dimulai dari pembukaan, dilanjutkan dengan penyajian materi, dan diakhiri dengan penutup. Baik, untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya yaitu pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya Elsa Aprilia. Kepada Elsa, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator untuk waktu yang telah diberikan. Berbicara tentang etika penulisan karya tulis ilmiah. Sebuah karya tulis ilmiah memang harus ditulis dengan etika penulisan yang benar, agar yang pertama, standar kualitas karya tulis ilmiah dapat terus terpelihara dan juga terjaga. Yang kedua, agar sebuah karya tulis ilmiah dapat dengan mudah dipahami oleh banyak kalangan. Sebelum mengetahui apa sih etika penulisan karya tulis ilmiah, alangkah baiknya kita juga mengetahui apa pengertian dari karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah memiliki pengertian dari berbagai macam sudut pandang. Salah satunya dari sudut pandang Dr. Andes Toto Juroto dan juga Dr. Bambang Supriyadi. Menurut beliau, karya tulis ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah, yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Karya tulis ilmiah sendiri biasanya berisi tentang fakta, data, dan juga solusi tentang isu yang telah diangkat. Setelah mengetahui pengertian dari karya tulis ilmiah, lalu apa sih yang dimaksud dengan etika penulisan karya tulis ilmiah? Etika penulisan karya tulis ilmiah adalah norma atau standar aturan perilaku yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh penulis tentang baik buruknya cara penulisan karya tulis ilmiah. Seseorang memiliki kebebasan dalam berpendapat dan apa yang ditemukannya dalam penelitian, tetapi harus tetap dalam etika yang benar. Jadi, etika penulisan karya tulis ilmiah adalah aturan-aturan yang mengatur bagaimana cara penulisan karya tulis ilmiah agar karya tulis ilmiah tetap terjaga kualitas penulisannya, agar karya tulis ilmiah juga dapat dipahami oleh banyak kalangan.
Untuk materi selanjutnya adalah tujuan dari etika penulisan karya tulis ilmiah yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Elsa yang telah menyampaikan materi pertama tentang pengertian karya tulis ilmiah itu sendiri. Memasuki pemaparan materi kedua yang akan disampaikan oleh Faizatul Saida. Kepada Faiza dipersilakan. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menyampaikan tujuan dan fungsi etika karya ilmiah. Selain definisi tadi, etika karya ilmiah juga memiliki tujuan, yang diantaranya yang pertama, menjamin akurasi temuan peneliti dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, untuk melindungi haki atau hak kekayaan intelektual peneliti. Yang ketiga, untuk melindungi objek peneliti dari pemalsuan dan kerusakan. Yang keempat, menjaga reputasi ilmuwan. Yang kelima, menegakkan etika moral dalam berperilaku. Nah, di samping penulis memiliki hak kebebasan mengungkapkan pemikirannya sehingga beliau dihormati dan dihargai orang lain. Ia juga berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang sudah ditulisnya. Jadi, adanya tujuan etika karya ilmiah ini agar penulis dapat mengetahui bahwa walaupun memiliki kebebasan dan bertindak secara mandiri, penulis harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya, sehingga standar kualitas karya tulis ilmiahnya dapat terpelihara. Juga masyarakat terlindungi dan terjaga kepentingannya masing-masing dan terbebas dari dampak negatifnya. Untuk selanjutnya yaitu fungsi etika karya ilmiah. Etika karya ilmiah juga memiliki fungsi, diantaranya sebagai bagian sistem iptek yang menentukan kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua, memelihara hati nurani diri peneliti dengan berpegang pada moralitas peneliti. Yang ketiga, mengawal penghormatan pada nilai-nilai etika dalam penelitian. Dan yang terakhir, membangun iklim penelitian yang sehat, kuat, dan bermartabat. Jadi, penulis juga harus mampu mempertanggungjawabkan atas apa yang telah ditulisnya, sehingga karya ilmiahnya tersebut memiliki standar dan kualitas yang baik serta bebas dari tindak plagiasi. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian materi kedua oleh Faizatul Saida, yakni tentang fungsi dan tujuan dari karya tulis ilmiah. Untuk pemaparan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Muhammad Abi Fadol, selaku pemateri ketiga. Kepada Muhammad Abi dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk memaparkan materi tentang sifat etika penulisan karya ilmiah. Ya, di sini saya akan menyampaikan materi tentang sifat yang pertama, yaitu tentang kejujuran dalam karya tulis ilmiah. Ya. Dalam sifat kejujuran ini, penulis diharapkan bersikap jujur dalam menuliskan isi karya tulis ilmiah yang disesuaikan dengan data di lapangan, yang artinya data yang dikumpulkan itu harus valid adanya, sehingga penelitian tersebut bersifat objektif, bukan bersifat subjektif yang dimaksudkan hanya berdasarkan penulis saja, tetapi harus mempunyai data-data yang valid. Ya. Lalu, peneliti harus melakukan observasi terlebih dahulu agar bisa mendapatkan data-data yang dibutuhkan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan penulis untuk menuliskan karya tulis ilmiah. Lalu yang kedua, tentang sifat yang kedua yaitu plagiarisme. Ya, plagiarisme sendiri merupakan perbuatan secara sengaja ataupun tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba menulis suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Ya. Jadi misalnya para penulis ingin menuliskan materi di dalam karya tulis ini, ya jika mengutip karya milik orang lain itu harus menyertai sumber yang
diambilnya. Ya, ada beberapa cara untuk menghindari plagiarisme. Yang pertama yaitu mengenali apa itu plagiarisme sendiri, lalu melakukan parafrase terhadap kalimat-kalimat yang dikutip, lalu ada juga membuat daftar pustaka untuk mencantumkan sumber-sumber dari karya-karya yang diambilnya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Sudah moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Muhammad Abi atas penyampaian materi tentang sifat dari penulisan karya tulis ilmiah, yaitu tentang kejujuran dan bebas dari plagiarisme. Dan untuk pemaparan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Alif Dio Firmansyah, selaku pemateri terakhir. Kepada Alif Dio, dipersilakan. Baik. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya untuk menjelaskan materi tentang sifat etika penulisan karya ilmiah. Sebelumnya, teman saya telah menjelaskan tentang kejujuran dan bebas plagiarisme. Sekarang saya akan menjelaskan tentang menjunjung hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis KTI atau karya tulis ilmiah wajib menghindari pelanggaran hak cipta tersebut. Dan hal ini berhubungan dengan poin bebas plagiarisme yang dijelaskan sebelumnya. Sehingga pastikan selalu melakukan kredit dan menulis dengan buah pikiran sendiri. Selanjutnya adalah keabsahan atau validity. Artinya, dalam menulis wajib menjelaskan ide atau gagasan pokok dengan baik. Gagasan ini adalah hasil buah pikiran sendiri dan dijabarkan dengan jelas, sehingga mencegah plagiarisme sekaligus mencegah pembaca salah tafsir. Oleh sebab itu, menyampaikan gagasan dengan kalimat efektif sangat dianjurkan agar sifat ini terpenuhi. Selanjutnya. Yang terakhir adalah keterandalan. Artinya, KTI atau karya tulis ilmiah yang disusun harus menjelaskan suatu data atau informasi dengan baik dan benar sesuai data di lapangan. Sehingga saat data ini sifatnya valid, maka informasi yang disajikan dijamin handal dan bisa dipercaya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator yang bertanggung jawab. Baik, terima kasih atas penyampaian materi terakhir, yaitu tentang sifat dari penulisan karya tulis ilmiah, yaitu menjunjung hak cipta, keabsahan, dan keterandalan. Jadi kesimpulan dari semua materi yang disampaikan oleh teman-teman saya dari kelompok 6 adalah dalam menulis karya tulis ilmiah, seseorang memang memiliki kebebasan untuk menulis apa yang ditemukan dalam penelitian. Tetapi penulis juga harus tetap memperhatikan dan mentaati aturan-aturan dalam menulis karya ilmiah. Misalnya, penulis harus tetap bertanggung jawab atas tulisannya, cermat dan memperhatikan dengan seksama hasil karya tulisnya, menjaga kebenaran dan manfaat dan fakta serta bukan hasil ciptaan hasil karya orang lain. Demikian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 6. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi kami menerima kritik dan saran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.